Halo, kita ketemu lagi nih buat bedah materi bareng-bareng. Nah, kali ini kita fokus ke bab 13, Zoom Gen X. Anda bisa membaca ruangan tapi tidak bisa membaca Zoom. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Sumber ini kayaknya mengupas tuntas soal komunikasi virtual, terutama lewat Zoom gitu. Dan gimana sih tantangannya sekarang? Siap ya kita gali lebih dalam? Iya kan? Sejak beberapa tahun ini, rapat virtual tuh udah kayak makanan sehari-hari lah ya. Tapi Anda pernah ngerasa nggak sih, kok capek banget ya seharian depan layar? Beda gitu rasanya sama rapat langsung. Atau susah banget gitu nangkap suasana di ruang virtual. Nah, bab ini bilang kalau baca Zoom itu, wah hampir nggak mungkin. Malah bisa jadi bumerang katanya. Betul. Dan klaim itu bukan asal ngomong loh. Sumber ini nunjuk ke fenomena yang kita sering sebut yaitu tadi, kelelahan Zoom. Dan ternyata ada dasar ilmiahnya. Kayak studi di Austria itu mereka pakai data EEG buat ukur gelombang otak sama ECG buat pantau jantung. Hasilnya nunjukin partisipan rapat online memang secara fisiologis ya, lebih lelah, ngantuk, dan susah fokus dibanding pas tatap muka. Jadi ini bukan perasaan aja. Oh gitu. Wah itu kuat sih temuannya. Ada data fisiologisnya ya, jadi bukan sekedar anekdot gitu. Berarti ini bukan cuma soal lama natap layar aja ya. Ada beban kognitif yang lebih berat gitu. Nah iya. Terus kenapa spesifiknya lebih susah baca Zoom dibanding ruangan fisik? Apa sih yang hilang di dunia maya ini? Nah ini dia intinya. Kalau kita ketahui langsung kan, banyak banget ya isyarat nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi kecil di wajah, kontak mata yang alami. Di Zoom, semua itu jadi terdistorsi atau malah hilang sama sekali. Kontak mata aja jadi aneh kan? Kita lihat kamera tapi rasanya nggak natap orangnya langsung. Terus orang lain, dia lihat layar kita atau lagi lihat catatan, wah susah bedainnya. Iya, benar juga ya. Kita jadi sibuk sendiri nebak-nebak dari kotak-kotak kecil di layar itu yang seringkali yaitu nggak akurat. Sumber ini bahkan punya istilah unik loh, zombies. Muka-muka datar tanpa ekspresi di layar yang kayaknya malah nyedot energi kita. Zombies. Wah. Karena kita usaha terus baca sesuatu yang mungkin emang nggak ada di sana. Usaha ini malah bikin kita capek fokus dan bisa ngerusak PD kita sebagai pembicara. Zombies. Istilahnya dapat banget ya. Jadi usaha kita buat nyambung dan paham audiens secara virtual malah bisa bikin kita tambah lelah dan ya nggak efektif gitu ya. Oke. Nah ngelihat tantangan capeknya dan susahnya baca Zoom ini, sumber ini pasti ngasih solusi dong ya. Gimana caranya biar kita tampil lebih oke nih di panggung virtual? Tepat sekali. Jadi daripada kita pusing mikirin cara baca audiens, bab ini ngenalin konsep Zoom Gen X. Semacam seni dan ilmunya tampil efektif di dunia virtual. Fokusnya itu ke elemen yang bisa kita kontrol. Ada 4 pilar utama nih dalam checklist Zoom Gen X ini. Pertama, setting atau latar. Latar belakang kita tuh ngaruh banget ke persepsi orang loh. Hindari yang berantakan, itu secara psikologis bisa ganggu fokus audiens. Terlalu pribadi atau terlalu mewah juga bisa jadi distraksi. Oke, jadi solusinya? Ya, dinding polos, rak buku yang rapi, atau latar virtual kantor tapi yang agak di-blur gitu. Atau kalau mau kontrol penuh ya pakai green screen. Intinya profesional dan minim gangguan aja. Kedua, framing atau pembingkaian. Gimana kita nampilin diri di kamera itu penting. Sumber ini nyaranin jarak sekitar 1,2 meter lah dari webcam. Biar dapat frame ideal, kira-kira dari tengah dada sampai ada sedikit ruang di atas kepala. Tujuannya apa tuh framing kayak gitu? Biar kelihatan profesional, nggak terlalu dekat kayak selfie, tapi juga nggak kejauhan. Posisi ini juga enak kalau mau lirik catatan nggak terlalu kelihatan. Oh ya, kalau memungkinkan, berdiri pas presentasi itu bisa nambah energi banget loh, kelihatan lebih dinamis. Oke, dicatat. Latar, pembingkaian, terus apa lagi? Ketiga, sound atau suara. Nah ini sering banget disepelein, padahal penting banget. Kualitas audio yang jelek itu jauh lebih bikin capek pendengar dibanding video yang katakanlah agak burem. Jadi usahain di ruangan yang banyak permukaan lembutnya, kayak karpet, gorden, sofa, buat nyerap gema. Masuk akal. Dan investasi terbaik ini saran saya juga sih, mikrofon eksternal. Waduh, bedanya jauh banget bikin suara kita jernih dan pro. Sip. Setting, framing, sound.
Satu lagi berarti ya? Iya, yang keempat dan ini mungkin yang paling kunci ya, fokus atau fokus. Balik lagi ke masalah awal tadi. Bab ini nyaranin, udah stop usaha baca Zoom, terima aja kita nggak akan dapat feedback nonverbal kayak di ruangan fisik. Strategi yang agak radikal mungkin, tutup atau sembunyiin aja jendela video partisipan lain pas kita lagi presentasi. Wah, ditutup. Serius? Iya, biar kita bisa fokus total ke pesan kita dan jaga kontak mata ke satu titik penting, lensa webcam. Ini ngebebasin energi mental kita banget. Oke. Jadi 4 poin ini, latar, pemingkaian, suara, fokus. Intinya, kayak kita bangun ulang panggung virtual yang bisa kita kontrol ya. Karena kita kehilangan panggung fisik dan isyarat alaminya. Pendekatan yang praktis banget ini. Betul sekali. Ini soal mainin energi kita. Dari yang tadinya coba nebak-nebak hal nggak pasti, yaitu reaksi audiens di layar, ke elemen presentasi yang jelas-jelas bisa kita atur sendiri. Oke, kalau gitu coba kita rangkum ya intinya. Jadi kelelahan Zoom itu beneran ada bukti fisiologisnya. Terus usaha buat baca audiens di Zoom itu seringnya sia-sia, bikin capek dan malah bisa nurunin PD. Nah, solusi Zoomagenics ini ngajak kita fokus ke yang bisa dikontrol. Latar yang proper, framing diri yang pas, suara yang jernih, dan paling penting, fokus ke pesan, bukan ke nebak reaksi layar. Gitu ya? Tepat. Kontrol apa yang bisa Anda kontrol. Nah, buat Anda nih yang sehari-hari banyak pakai komunikasi virtual, coba deh terapin 1 atau 2 tips Zoomagenics ini. Perhatiin aja di pertemuan virtual berikutnya. Ada bedanya nggak di cara Anda merasa, atau mungkin cara orang lain merespon Anda? Oke, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Bab ini kan banyak bahas teknik tampil efektif ya di layar, tapi ini jadi mikir lebih luas nggak sih? Sejauh mana teknologi komunikasi virtual ini beneran bikin kita lebih dekat? Atau jangan-jangan, di balik kemudahannya nyambungin kita, malah ada sekat-sekat baru yang nggak kelihatan dalam interaksi kita. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa lagi.